menjelaskan materi tentang nilai, norma, moral, dan hukum. Jadi pertama kita akan menjelaskan tentang nilai. Apa itu nilai? Apakah adik-adik semua sudah tahu apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nah, selain itu, nilai merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena merupakan salah satu bagian penting dari kebudayaan itu sendiri. Berarti nilai itu diambil dari kebudayaan itu sendiri. Selain itu, nilai itu memiliki berbagai macam. Berarti nilai itu dibagi-bagi menjadi berapa banyak gitu ya kan anak-anak? Nah, di sini terbagi menjadi 29 macam. Yang pertama adalah nilai budaya. Yang kedua nilai moral. Yang ketiga nilai agama. Yang keempat nilai politik. Yang kelima nilai sosial dan lain-lain. Jadi semoga kalian paham ya apa itu nilai. Nilai yang pertama nilai budaya. Akan kakak jelaskan nilai budaya itu artinya apa. Nilai budaya adalah berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia yang merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Jadi kalau dimasuk nilai budaya itu dari budaya kita masing-masing ya anak-anak. Budaya kita kayak gimana, lingkungannya kita bagaimana. Selain itu yang kedua adalah nilai moral. Nah, nilai moral itu berkaitan dengan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Istilah manusia menyebut ke manusia atau orang seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar. Yang lainnya ada nilai agama. Kalau dilihat dari nilai agama, dari bahasa agama berarti kita paham ya. Kalau nilai agama itu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu ada nilai politik. Nilai politik itu berkaitan dengan cara manusia dalam meraih kemenangan politik seperti pemilihan presiden, pemilihan DPR atau MPR dan lain-lain. Selain itu ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Sosial berarti masyarakat, berarti itu suatu keramaian. Selain itu kita akan membahas tentang norma. Apa itu norma? Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur kehidupan mengenai salah dan benar, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas yang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, norma itu seperti adanya aturan-aturan. Selain itu, norma itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada norma susila. Ingat, yang pertama adalah norma susila. Yang kedua itu norma kesopanan. Yang ketiga norma agama. Dan yang keempat adalah norma hukum. Jadi nanti kalian sendiri akan bertemu dengan salah satu norma di antara itu. Karena nilai-nilai norma itu tuh sudah tertanamkan di kehidupan kemasyarakatan kita. Yang pertama tadi ada contoh norma susila ya. Contohnya norma susila itu tuh jangan mencuri, jangan membunuh, hormati sesama temanmu, hormati yang lainnya juga walaupun beda agama. Yang kedua adalah norma kesopanan. Kalau dilihat dari bahasa kesopanan ya anak-anak, kalau contohnya tuh yang muda harus menghormati yang tua, yang tua juga harus menyayangi yang muda. Itu. Terus yang ketiga ada norma agama. Norma agama, contohnya kalau agama Islam ya wajib sholat 5 waktu. Habis itu tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat cabul, dan hormati ayah dan ibumu. Selain itu yang keempat adalah norma hukum. Contoh norma hukum itu kayak
pencuri yang dihukum di penjara selama beberapa tahun karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Selain itu, karena kita telah membahas tentang norma, sekarang kita akan membahas tentang hukum. Pengertian hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Berarti kalau seseorang yang telah melakukan kesalahan, dia akan terkena hukum. Contohnya hukum privat atau hukum sipil, anak-anak. Hukum itu tuh terbagi menjadi banyak. Ada hukum privat, hukum publik. Nah, kalau hukum privat itu hukumnya perdata dan hukum dagang, contohnya kayak hukum perdagangan. Selain itu, macam-macam pembagian hukum. Yang pertama menurut sumbernya. Jadi ini macam-macam pembagian hukum. Yang pertama adalah menurut sumbernya, yaitu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang. Selain itu, hukum menurut bentuknya. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan. Yang ketiga, yaitu menurut tempat berlakunya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang keempat, hukum waktu berlakunya. Berarti itu dia hukum positif. Sampai kapan dia akan dihukum, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang moral. Moral, kalian tahu tidak moral itu apa? Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan. Moral juga bisa disebut dengan akhlak. Nah, nih, moral dapat dibedakan menjadi dua macam. Ingat anak-anak, moral itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah moral murni. Pengertian dari moral murni ialah moral yang terdapat pada setiap manusia. Berarti kalau manusia memiliki moral seperti itu berarti murni dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah moral terapan. Adalah moral yang didapat dari ajaran berbagai ajaran filosofi. Dan hari ini kita telah belajar ya anak-anak, kita telah menjelaskan tentang moral, hukum, nilai, dan norma. Jadi mudah-mudahan kalian semua paham ya yang kakak jelaskan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.